Kartini menanti pacar sejak kemarin. Sebelum memulai webinar hari ini, izinkan saya menyapa hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Direktur PT Emaral Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Tamson, SPD Mhan. Yang kami hormati narasumber, Bapak Robi Rahim, PhD. Yang kami hormati para Bapak Ibu hadirin yang telah baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatnya kita dapat menyelenggarakan national webinar dengan tema AI Tools for Research by Artificial Intelligence. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada kegiatan webinar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lima menit. Baik Bapak Ibu, meski audionya tadi tidak keluar, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu telah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu melalui layar tadi dan tidak mengurangi semangat nasionalisme dan kebangsaan kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada kegiatan selanjutnya, yaitu uh, pembahasan topik mengenai AI Tools for Research by Artificial Intelligence. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Adapun narasumber kita, Rahim, beliau merupakan lecturer dan publication consultant. Beliau meluluskan studi PhD-nya di kampus University Malaysia Perlis di bidang computer engineering, dan sebelumnya beliau meluluskan studi Master Computer Science di Universitas Sumatera Utara. Dan beliau sehari-hari bekerja sebagai asisten profesor di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Beliau aktif melakukan publikasi dan juga mengisi konferensi organizer sebagai konsultan dan editor. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, beliau aktif mempublikasikan
teknologi, dan juga beliau mengisi conference di berbagai bidang, ada di bidang komputer, environmental science dan sosial, serta lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami serahkan waktu dan tempat kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Rudy Rahim. Waktu dan tempat kami silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi Pak. Bapak Ibu, sebentar saya coba login dulu. Ya. Saya lagi mau jalan ke AI saya. Oke, Bapak Ibu, nampak ini ya slide saya? Iya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Anissa atas pembukaannya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sharing sedikit mengenai AI dan juga mengenai persepsi dan juga apa sih yang boleh dan tidak boleh ketika kita menggunakan AI ini. Oke. Jadi mohon maaf ini tulisannya salah ya. Bentar, saya ini di search. Oke. Oke. Saya ulangin apa yang boleh dan tidak boleh dalam AI. Jadi memang Bapak Ibu teknologi yang ada itu prinsipnya itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Jadi hal-hal teknis yang selama ini kita susah, ada yang di ide kita tapi susah kita menuliskannya, kita boleh menggunakan AI untuk bantu. Kita mau cari referensi, kita boleh menggunakan AI untuk membantu. Jadi apapun yang sekarang itu bisa menggunakan AI untuk membantu kita, khususnya kita para dosen dalam menulis sebuah karya ilmiah. Tapi ada dan juga saya editor di beberapa conference Trended Scopus dan WOS. Banyak sekali artikel yang masuk ke saya itu balik. Nah, ini dia. Saya kembalikan. Kenapa? Karena banyak menggunakan AI. Kontennya itu dibuat dengan AI. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah ikut workshop di mana yang kita bisa nulis dengan AI, itu boleh kita membantu, alat bantu itu boleh, tapi jangan sampai 100%. Nah, karena ada 2 tool AI yang hari ini akan saya share kepada Bapak Ibu. Tidak akan lolos Bapak Ibu jika menggunakan AI sebagai alat bantu untuk menulis 70% konten artikel ilmiah. Pasti tidak akan lolos. Jadi hari ini akan saya share, jadi juga bisa jadi rujukan Bapak Ibu ketika menulis artikel karya ilmiah Bapak Ibu. Oke. Nah ini profil singkat saya juga editor di beberapa jurnal Trended Scopus dan WOS. Tapi paling banyak sampai hari ini saya itu adalah konsultan konferensi Trended Scopus dan WOS. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang saya sudah
Nah, 2015, 2015 pertengahan, sampai sekarang tuh saya fokusnya itu adalah di publikasi. Jadi mulai dari jurnal Scopus, jurnal WOS, conference proceeding Scopus, conference proceeding WOS. Jadi publikasi saya itu banyak karena memang sudah dari awal saya lebih dulu memulai daripada Bapak Ibu. Dan saya yakin ke depannya Bapak Ibu juga bisa menulis dan mempublikasikan karya ilmiah lebih banyak daripada saya. Nah, oke, saya lanjut. Nah, jadi ada beberapa table of content materi hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita nanti lebih banyak diskusi. Waktunya 1,5 jam kan, Mbak? Betul ya, satu Iya setengah betul jam Bapak. atau Ya. 1,5 jam. Kita akan banyak diskusi, Bapak Ibu. Dan juga nanti kita akan praktek dengan tool-tool untuk mendeteksi karya ilmiah. Jadi kita akan ada prakteknya supaya Bapak Ibu paham bahwa sangat risky sekali ketika kita menggunakan AI sebagai basis pembuatan konten kita secara full, lebih dari 70%. Oke, yang pertama kita what is AI? AI atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasa memerlukan kecerdasan manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin Bapak Ibu yang tidak familiar dengan computer science, ada yang namanya training dan pretest. Nah, jadi AI itu pada prinsipnya dia mempelajari pattern pola data dari kalau ratusan masih sebentar Bapak Ibu. Triliunan data, supaya data-data tersebut dikelompokkan, ada pattern, ada recognition dan sebagainya dikelompokkan berdasarkan kata kunci tertentu. Makanya AI yang selama ini Bapak Ibu pakai itu berdasarkan prompt. Prompt itu adalah kata kuncinya, keywordnya. Prompt tersebutlah yang akan sebagai input dari output yang akan diinginkan. Jadi ada experience ya. Jadi semua data yang masuk itu akan disimpan dan dipelajari kembali, di-retrain kembali untuk hasil yang lebih. Jadi secara sederhana AI adalah mesin atau sistem yang berancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berbagai. Jadi memang sekarang ini AI banyak sekali. Bahkan foto lagi tren sekarang itu adalah 3D ya, sebenarnya 3D AI dari gambar kita jadikan objek 3D, kemudian kita berikan kalimat, maka dia akan bisa berbicara seperti itu. Sebenarnya AI ini bukan barang baru ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berkaca ke belakang 10 tahun, 20 tahun lalu sudah ada robot anjing, robot kucing, bahkan robot spider gitu kan yang berjalan. Itu sebenarnya teknologi AI, konsep AI di dalam. Gitu. Walaupun itu sangat sederhana karena hanya mempelajarin pola, bahkan yang sampai sekarang juga masih di-improve kembali, masih di-training kembali supaya hasilnya lebih baik. Jadi ini sebenarnya bukan barang baru, cuma boomingnya baru dari tahun lalu ya, dari tahun lalu sekitar bulan 9 semenjak OpenAI merilis produknya. Nah, sampai sekarang itu adalah booming. Nah, banyak ternyata OpenAI itu datanya itu mereka sewa, kita bisa sewa data, bayar. Nah, banyak sekarang yang AI yang ada ini sebenarnya ya mereka berlangganan ke OpenAI karena mereka yang punya basis data terbesar sampai saat ini. Jadi hasilnya itu bisa diubah, diimprove dengan berbagai bentuk. Makanya banyak sekarang ada copywriting, sekarang ada Adobe AI ya, Adobe AI. Jadi prinsipnya segala sesuatu itu ada datanya. Nah, sampai hari ini pengetahuan saya, OpenAI itu masih pemegang data terbesar selain Microsoft. Mungkin Google juga, tapi OpenAI yang paling banyak. Oke, kita balik lagi. Jadi Bapak Ibu, ketika cerita yang namanya AI, kita harus paham ini juga. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Kita gunakan AI, kita copy paste, ternyata itu bagian dari karya ilmiah orang lain.
atau bagian data dari penulis lain. Prinsip AI itu adalah apa yang kita input, mereka akan mencari kemiripan makna, kemiripan maksud dari yang kita input tadi. Jadi bisa aja kemungkinan terbesar itu terjadi yang namanya plagiat. Jadi plagiat itu tindakan menggunakan karya, ini umum ya, dijadikan sebagai milik Anda. Hal ini dianggap sebagai pencurian intelektual. Jadi prinsipnya adalah kalau kita menggunakan AI, pastikan bahwa data di AI itu benar adanya. Bagaimana caranya kita tahu data itu benar adanya? Pertama, jangan gunakan ChatGPT. ChatGPT itu yang normal ya, yang free, itu umumnya berasal dari data-data orang lain yang diparaphrase-nya dia. Jadi kemungkinan untuk mirip itu sangat tinggi sekali. Nah, ada yang namanya Scholar Researcher, plugin-nya di OpenAI, ChatGPT. Nah, itu berdasarkan data research artikel yang bisa diparaphrase dan akan diberikannya citasi. Nah, itu lebih baik lagi. Gitu. Nah, oke, selanjutnya, plagiarisme dapat dikatakan mulai dari menyalin secara verbatim, kata per kata ya, hingga memparafrasekan karya orang lain tanpa pengakuan atau bahkan menyalin dari diri sendiri. Menyalin dari diri sendiri ini bahasanya itu adalah self plagiarism. Tapi kalau merujuk ke sumber data, sumber-sumber di berbagai media internet, tidak ada yang namanya self plagiarism prinsipnya. Menyalin data dari diri sendiri itu adalah kayak seperti kita punya data, kita salin, nah itu data kita, gitu. Apalagi data dari skripsi, tesis. Nah, itu kan belum yang namanya publish, itu namanya unpublished work. Unpublished work itu boleh kita ambil data ya, paraphrase sedikit, walaupun kemiripannya tinggi itu sih tidak disebut dengan plagiat. Yang disebut dengan plagiat itu jika kita mengambil data misal dari blog orang lain tanpa kita citasi. Nah, itu bisa kita bilang plagiat. Atau kita ambil data dari artikel lain, tidak kita citasi kemiripannya. Paling minim itu adalah Bapak Ibu harus memparafrase. Dan jangan lupa citasi. Citasi itu boleh lebih dari 1, 2, 3 untuk setiap sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat itu misalnya ada terdiri dari 3 baris, kita boleh citasi itu lebih dari 1, 2, 3, terserah. Kalau memang idenya berasal dari beberapa karya ilmiah. Berikutnya adalah peneliti, autor, institusi, dan komunitas ilmiah akan mendapatkan reputasi yang kurang baik jika ditemukan ini. Ya tergantung sih. Kita mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya baca berita, ada plagiat, ada apa ya, orangnya juga biasa saja gitu. Jadi ini memang reputasi ini ya tergantung siapa. Kalau mungkin kayak kita orang kecil ya mungkin ini akan sangat berimpact sekali gitu. Minimal di lingkungan kita, di circle-nya kita. Tapi kalau udah orang tinggi mempunyai jabatan ini tidak akan terlalu berpengaruh. Oke, lanjut. Nah, evolusi ya, nanti kita ada cerita evolusi. AI dapat mengotomatiskan pengumpulan data, melakukan analisis data tinggi, memprediksi hasil dengan menggunakan algoritma machine learning, membuat simulasi yang kompleks. Nah, ini nanti saya akan praktek menggunakan Raster, karena sampai hari ini Raster AI itu selalu saya pakai menulis artikel ilmiah sampai hari ini. Jadi saya menulis artikel, saya mencari referensi, saya akan cari core-nya dengan menggunakan Raster AI. Nanti saya akan praktek ini kepada artikel, membantu pembuatan artikel, ulasan, dan meta-analisis. Nah, ini juga sama. Jadi nanti saya akan praktek mungkin selesai beberapa ini. Jadi kita akan full praktek Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa ikutin saya. Kita akan mencoba mencari ide dari sebuah artikel. Idenya itu hanya dari satu artikel saja. Nanti tiga penjelasan ini, evolusi ini akan ada di dalam satu tool AI tadi.
Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu ketika mau menulis sebuah artikel karya ilmiah yang baik. Tetap konseptornya itu pada Bapak Ibu ya. Ide boleh kita bantu dengan AI. Tapi bagaimana kita merangkum ide itu, bagaimana kita mengolah ide itu pada Bapak Ibu. Jangan berikan pada AI. Karena kalau kita berikan kepada AI, hasilnya itu banyak ngawur. Gitu. Konsepnya itu harus pada Bapak Ibu. Gitu. Oke, nanti kita akan praktek. Oke, berikutnya itu adalah evolusi. Nah, ini dia. Evolusi AI. Jadi sebenarnya dari tahun 50-an itu sebenarnya sudah ada dari Alan Turing ya. Jadi kata intelligence tadi hingga sampai sekarang yang lagi booming itu adalah ChatGPT sampai sekarang dipakai. Jadi memang kalau diperhatikan timeline ini Bapak Ibu, kalau ada yang komputer sini ada sistem pakar ya, sistem pakar itu termasuk dalam salah satu bentuk AI. Ada namanya decision support system, sistem pendukung keputusan itu juga sebenarnya bagian dari AI itu sendiri. Masih banyak lagi. Ada yang kemarin tahun 2021, 2020 itu yang paling booming itu sebelum ChatGPT ada deep learning. Deep learning. Jadi deep learning itu sampai sekarang ya sebenarnya. Deep learning itu kita bisa membuat sebuah gambar, video, wajahnya wajah saya sekarang ini, tapi dengan deep learning nanti bisa wajahnya itu wajahnya Pak Ghazali. Gitu. Jadi itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Misalnya untuk mungkin dalam pembuatan film action itu bisa figuran tadi bisa diganti gambar videonya jadi si pemeran utamanya. Gitu. Tapi ada juga sisi negatifnya jika disalahgunakan. Mohon maaf, misalnya dalam pembuatan apa? Misalnya ini ya pencemaran nama baik. Jadi sebenarnya bukan saya yang berbicara di online di video orang lain, tapi dengan menggunakan deep learning, Izin dia Bapak, membuat wajah-wajah saya ke gambarnya dia. Bapak izin suaranya ada yang bilang kecil Bapak. Sekali ini. Iya. Kalau dia tadi Suaranya cukup jelas bagus sih. kok. Kedengaran ya? Dia tadi Oh, cukup jelas sih, cuma ada yang sampaikan suaranya tidak jelas, ada beberapa orang Bapak. suaranya bagus kok Oh gitu. kedengarannya. Ya. Oke, Iya, ini suara ini Pak ini Raffi udah saya bagus kasih kok. suara Bang Medan Wonderful ini ya. suaranya. Mungkin Wonderful jaringannya suaranya. kali ya. Mungkin jaringan. Oke, Ya, saya silakan lanjut. Bapak. Lanjut Bapak. Jadi sebalik lagi deep learning itu salah satu teknologi AI tadi. Jadi banyak sekarang tool deep learning, boleh Bapak Ibu nanti cari. Tapi kita tidak fokus ke situ, kita fokus bagaimana Bapak Ibu membantu Bapak Ibu dengan menggunakan AI untuk menulis karya ilmiah. Hari ini kita akan praktek full ya Bapak Ibu ya. Karena waktu 1,5 jam itu sangat panjang sekali. Kita bisa banyak praktek. Nah, AI based sample article. Nah, ini adalah AI. Saya nggak tahu nih apakah sudah di take down atau belum ya. Jadi salah satu autornya itu adalah ChatGPT. Gitu. Ini unik sekali nih. Artikelnya ini dia buat ini menggunakan AI. Dan ini diperbolehkan pada saat itu ya Bapak Ibu, pada saat itu sebelum keluar namanya AI polisi, kebijakan AI pada suatu jurnal Elsevier. Pada saat itu belum keluar kebijakannya. Nah, sekarang sudah keluar. Jadi yang sudah naik, dia nggak mungkin dihapus, paling dia disuruh namanya diperbaiki, correction, gitu. Itu boleh. Tapi kalau diturunkan saya rasa tidak. Ini masih ada, tapi mungkin kontennya sudah berubah ya. Jadi ini artikel dia mengaku bahwa dibuat dengan menggunakan AI, kemudian dia ubah, dia tambahin kalimatnya sendiri, kemudian dia coba lagi dan seterusnya hingga hasilnya jadi namanya letter to editor. Pada itu ya, sekarang nggak boleh lagi. Nah, prinsipnya adalah pada saat booming pertama sekali, aturan AI itu dah Bapak Ibu. Aturan AI itu belum ada. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu nulis artikel ilmiah ke jurnal yang top, ke jurnal yang middle, jika dicek dengan dua tool AI yang nanti akan saya kasih tahu, itu pasti reject. Karena saya sendiri juga mereject artikel yang jika ketahuan di atas sekian persen. Jadi kalau Bapak Ibu nulis artikel ilmiah dengan bantuan AI,
buat pada batas toleransi. Nah, kayak tadi saya bilang, konsep harus pada Bapak Ibu. Ide utama itu sebenarnya boleh dari AI, tapi bagaimana mengolah ide itu, konsepnya, datanya, itu tetap harus dari Bapak Ibu. Karena kalau semuanya dari AI, pasti 90% kemiripan tinggi. Tapi kalau konsepnya, datanya, bagaimana memvisualisasikannya, itu ada pada Bapak Ibu, kemiripan, bukan kemiripan, deteksi AI itu pasti kurang dari 20%. Nah, saya pengelola jurnal, saya memperbolehkan kemiripan, mohon maaf, bukan kemiripan, saya memperbolehkan dari artikel itu maksimum 15%. Karena itu tidak bisa dihindari. Kalau kita tidak bisa hindarin penggunaan AI itu, kita harus berteman dengannya, berkawan dengannya. Jangan semua dibatasi. Karena segala sesuatu kalau dibatasi itu, dosen itu gitu. Prinsipnya adalah gunakan AI tool apapun untuk membantu Bapak Ibu. Tapi jangan kebablasan. Itu aja. Jadi ada koridornya yang membatasi Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang, Pak, kalau Pak Robi bagaimana? Apakah masih saya pakai AI? Gitu. Saya banyak menggunakan AI, terutama untuk data. Postviewer itu salah satu teknologi AI, Bapak Ibu. Jangan salah, karena visualisasikan data. Di ChatGPT ada tool yang mirip Postviewer untuk memvisualisasikan data. Tapi harus yang premium ya, yang harus berbayar. Kalau yang gratis nggak ada. Gitu. Jadi banyak sekali. Kita bisa mengolah data, kita hasilnya dalam bentuk grafik atau bentuk diagram, itu bisa dengan tool AI. Saya ambil contoh ChatGPT tadi. Gitu ya. Kata kuncinya itu prompt. Prompt adalah kunci, tapi decision ada pada Bapak Ibu. Gitu. Jangan semua diterima, jangan semua diambil bulat-bulat apa yang muncul pada hasil AI tadi. Jangan. Jadi decision itu tetap pada Bapak Ibu ya. Oke, ini AI Ethics for Scientific Writing. Perhatikan, ini langsung dari Elsevier ya, karena apa rujukan kita itu sebenarnya Elsevier. Jadi banyak yang tidak paham. Di sini disebutkan bahasanya Bapak Ibu, where authors use generative AI and AI assisted technology in the writing process, this technology should ada kata should be used to improve readability, tingkat keterbacaan dan bahasa. Jadi memang ada tool AI itu yang bisa digunakan untuk memperbaiki bahasa. Nanti saya kasih tahu. Ada yang bisa digunakan untuk membuat sebuah kalimat. Itu sebenarnya kalimat kita tuh bagus. Satu paragraf, kalimat kita tuh bagus. Tapi kayaknya sepertinya ada yang diulang-ulang kata-kata tertentunya. Nah ini kan akan bias. Bagaimana membuatnya supaya lebih mudah dibaca? Kita gunakan tool AI. Ada toolnya? Ada. Apa promnya? Ada promnya. Itu boleh. Sama si Elsevier. Applying the technology should be done with human oversight and control, and author should be carefully review and edit the result. Hasilnya apapun Bapak Ibu, itu tetap harus dipahami, dibaca, diketahui oleh si user, human oversight, dan harus dikontrol oleh mereka, author, dan di review baik-baik. Dan kalau yang perlu diedit, akan diedit. Seperti itu. Jadi nggak bulat-bulat ya Bapak Ibu hasilnya. Harus benar-benar. Because AI can generate authoritative sounding output that can be incorrect. Betul. Jadi namanya generated itu Bapak Ibu tidak ada yang perfect 100%. Saya di kriptografi, saya di kriptografi, bidang major saya sebenarnya kripto. Saya gunakan AI untuk mengenerate data uji coba keamanan. Dan hasilnya memang betul-betul random dan itu berdasarkan pola. Artinya ketika saya berinteraksi, kebetulan saya kriptografi pada jaringan, kan banyak human interaksi, lalu lintas data dan sebagainya. Dan tidak akan mungkin saya coba secara real time ke seluruh dunia. Nah, bagaimana caranya? Generated dengan AI. Visualisasikan lalu lintas data selayaknya orang online ya, selayaknya orang online, tapi pasti ada margin errornya lah. Itu tidak 100% akurat. Nah, gitu juga AI tidak 100% akurat. Jadi harus betul-betul diuji. The authors are ultimately responsible and accountable for the content of the work. Prinsipnya adalah apa Bapak Ibu?
AI hanya digunakan untuk membantu Bapak Ibu meningkatkan keterbacaan dan bahasa. Jangan yang lain. Pak, jadi kalau ngolah data boleh dong? Boleh. Ngolah data. Hasilnya dalam bentuk grafik. Boleh. Grafiknya boleh dipakai di konten artikel. Boleh. Datanya dari siapa? Kan dari Bapak Ibu. AI apa? Mengolah data. Bukan data dari AI itu yang diolah. Bukan AI itu menggenerate data. Datanya dari Bapak Ibu, hasilnya bentuk diagram, itu boleh. Karena tidak akan mungkin hasilnya AI itu sama dengan hasilnya data Bapak Ibu. Kecuali yang tidak diperbolehkan adalah AI menggenerate data dan grafiknya itu dari AI juga. Tapi kalau datanya dari ibu hasilnya dalam bentuk diagram, boleh, boleh. Itu dia. Karena yang pertama, nah, jadi ini ada tool yang saya akan coba. Jadi saya akan coba, sebenarnya masih ada lagi. Ada yang belum saya tambah ini. Karena memang yang lain tool-tool saya itu adalah yang premium, rata-rata semua yang bayar. Kita akan coba yang pertama itu adalah Iris AI. Saya closing ini ya, Bapak Ibu. Bentar ya. Uh, Bentar ya, saya lagi loading. Enggak mau. Bentar ya, oke. Ini agak lambat jaringan saya. Sorry. Apa kita tunggu Nanti Bapak. dia akan berbalik ya. Oke. Ya. Seperti yang saya lupa passwordnya. Oke.
Saya share screen ya. Oke. Nah, ini contohnya adalah Luxter tadi ya. Jadi ini tool yang pertama yang saya akan share kepada Bapak Ibu. Ini selalu saya pakai ya. Kebetulan ini untuk bahan sampel. Karena data yang saya pakai di sini itu beda akunnya. Ini akun khusus untuk misalnya saya isi materi. Oke, jadi ambil satu contoh ini. Saya klik aja ini. Ini sebenarnya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal drag and drop akun aja. Ini add literatur di sini. Kita cari add literatur. Kemudian ini bisa kita ambil. Saya ambil di sini ada ini. Saya ambil satu. Oke, ini nanti Rackster.ai ya. Bapak Ibu, Rackster.ai. Bapak Ibu tinggal login aja. Rackster.ai. Baru ambil daftar biasa, kemudian tambahkan literatur, sudah jadi. Ini saya sebentar. Oke, jadi ini saya refresh. Kadang dia butuh waktu untuk masuk. Kalau koneksinya lambat, bisa agak lama seperti ini. Oke, ini artikel yang tadi, ranking research of evidence from Indonesia. Saya mau cari summary-nya. Biasanya untuk artikel yang literatur review, Bapak. Seperti ini. Nah, dia akan proses artikel Bapak Ibu yang sebagai dasar tadi, dia akan proses untuk mengambil, nah ini udah ada ini, apa sih yang mau dibutuhkan gitu. Atau kita bisa klik ini section-sectionnya. Nah, dia biarkan aja dulu sebentar Bapak Ibu, biasanya dia butuh waktu 5 menitan untuk memproses datanya. Jadi kayak prompt dia Bapak Ibu, kayak prompt. Dia akan proses berdasarkan data di sini. Ini ya Rackster.ai. Ini ada yang gratis, ada yang bayar. Kebetulan ini untuk sampel ini saya pakai yang gratisan. Tapi kalau yang akun saya pribadi saya pakai yang premium karena itu semua bisa saya akses. Dan mohon maaf, saya tidak bisa kasih karena memang data sudah sangat banyak dan ada beberapa hal yang di situ yang tidak bisa saya sharing. Nah ini, what is the research? The research goal is to understand how the implementation of the Sinta ranking system in Indonesia influences researchers' behavior and the production of knowledge. Nah, ini adalah tujuan dari artikel ini, research goal-nya. Simpel kan, Bapak Ibu? Udah jadi loh. Satu artikel utama, kita tahu research goal-nya itu apa. Itu dia. Satu artikel utama kita sudah tahu research goal-nya itu apa. Oke. Nah, kemudian kita boleh section wise summary. Di sini kita bisa tahu setiap section ya ada satu, dua, satu. Nah ini setiap section summary-nya itu apa bisa nampak di sini. Seperti ini. Nah, ini summary-nya simple. Ini gratisan ya Bapak Ibu ya. Ini gratisan. Udah. Begitu panjangnya introduction-nya, summary-nya ini. Begitu juga ini. Seperti itu. Ini Rackster.ai ya. Nanti saya akan kasih linknya di chat. Saya ketik saja. Rackster.ai. Sudah ada di chat ya Bapak Ibu. Saya kasih ya. Nah, Bapak Ibu boleh daftar yang gratisan aja. Mau saya berbayar. Oke. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu baca artikelnya. Jadi dari sistem dia generate-nya seperti ini. Apakah pemahaman Bapak Ibu sama dengan yang dimaksud oleh sistem AI tadi? Jadi harus ada tadi seperti yang penjelasan harus dua arah. Yang Bapak Ibu pahami dengan sistem generate apakah sama yang dimaksud. Kalau memang sama, ambil yang di generate, tambahkan dengan kalimat yang Bapak Ibu pahami.
Nah, jadi memang ini sangat mudah sekali menggunakan Raster.ai tadi. Ini saya sampai hari ini masih pakai Bapak Ibu ya. Masih pakai saya. Cuma sayangnya kalau memang mau detail sebenarnya berbayar. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya. Karena saya ada 2 akun yang ini untuk yang gratisan. Boleh Bapak Ibu cek nanti. Berbayar itu sangat mudah sekali Bapak Ibu bikin sebuah literatur review artikel yang misalnya referensi. Dengan ini Bapak Ibu, dengan tool AI yang ini, tapi yang berbayar ya, bisa. Ini sangat mudah sekali. Bu, boleh dipahami bahwa dengan menggunakan AI ya kok mudah sekali ya mencari membuat sebuah artikel literatur review, sebuah summary. Oh, tapi ini ada kelemahan. Ada sistem itu menjadi kelemahan. Dan kelemahannya itu ternyata kita harus kalau mau sebenarnya sih saya bilang nggak kelemahan ya, sebenarnya sih bagus. Bagi beberapa orang menganggap dia kelemahan. Ya hasilnya harusnya akurat dong Pak. Oke, jadi tinggal copy paste, tinggal tambah-tambah semua sedikit, udah jadi 1 paragraf atau 2 paragraf. Jadi ini sebenarnya dia per section tadi ini sebenarnya membuat si author pembaca tadi dia harus membaca ulang semua seluruh konten, tapi setidaknya pemahaman dia itu sudah bertambah 30%. Kenapa? Karena data di sini dia akan baca sesuaikan dengan pemahaman. Sebenarnya bagus sih. Nah, oke, di insight juga ada Bapak Ibu research goal, sudah ada research content, research scope. Nah, ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Saya kalau untuk apa ya? Untuk literatur review saya rekom ini Bapak Ibu, Dexter.ai. Siap, nanti saya akan kasih tahu bagaimana mencari ide ya. Saya rekom ini. Oke Bapak Ibu ya. Saya rekom ini, tapi ingat tadi saya akan kasih tahu 2 tool yang akan membuat Bapak Ibu itu tidak boleh berpuas diri dengan tool AI tadi. Harus hati-hati. Oke. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Saya buka 1 atau 2 pertanyaan sampai Raster AI. Karena selebihnya ini saya kasih buka membuat ide. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak Edi Lawal ingin bertanya Bapak? Enggak, Bu, lanjut. Pas. Oke, lanjut Mungkin ya. ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya izin, saya tutup dulu. Saya akan reset password. Oke, bentar. Oke, sorry, mohon maaf. Tadi harusnya Rexter.io ya, bukan Rexter AI. AI itu yang iris. Sorry, mohon maaf. Rexter.io. Oke, saya lanjut ya. Ya.
Oke, berikutnya adalah kita mencari ide research. Oke, ide research. Nah, biasa saya menggunakan iris.ai yang tadi raster.io tadi digunakan untuk summary ya. Oke, saya di sini ada exploring dan focusing. Kalau yang ini Bapak Ibu sebenarnya lebih lengkap yang ini. Cuma tinggal masuk judul, masuk ini, jadi. Tapi ini berbayar. Nah, kita yang gratisan aja. Saya ambil satu contoh. Saya ambil di sini adalah social experiment, social mining. Kita ambil data dari MBTI ya. Oke, saya ambil satu ini. Oke, saya ambil ini download. Saya ambil PDF ya. Dia harus ambil link PDF. Saya masukkan ke sini. Dia hanya butuh satu link PDF saja. Dia akan otomatis akan menggenerate, ambil data dari PDF tadi. Oke. Kemudian judulnya sama ya, Social Media Mining and Analysis a Brief Review of Recent Challenge. Nah, dia ini data yang terakhir ya. Artinya ini adalah research tahun 2023 yang terbit tanggal 31 Agustus 2023 lalu. Oke. Nah, ini kita mencari ide. Berdasarkan dia membuat mind mapping dari topik besar setiap kata kunci yang ada di artikel karya ilmiah tersebut. Jadi dia akan butuh waktu sekitar ya nggak lama, 1 menitan paling lama. Kita tunggu. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, jadi dia bentuknya mind mapping seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya social network, ada scale tree, ada sosial, ada medium, ada small world network. Saya masuknya ke sosial. Oke, jadi di sosial ini Bapak Ibu, kalau kita bikin literatur review lagi, atau kita mau mencari data berdasarkan kata kunci sosial mining dan analisis, itu dari tahun 1996, ini ada keterangannya ya, 1996 sampai 2023 itu ada 144 paper gitu, yang bisa kita jadikan rujukan. Bahkan kalau berarti Bapak Ibu, kita sudah bisa bikin satu artikel ini ya, hanya berdasarkan satu mind mapping ini. Saya klik ini. Ini distribusi papernya ya. Nah, ini banyak sekali ini. Oke. Kita tinggal nanti bagaimana data ini. Oh, sorry, maaf. Saya salah klik harusnya. Oke. Oke, saya klik ini sosial. Nah, ada network, ada media. Jadi ada sosial, media, culture, interaction, individual, societal, medium, real life. Jadi mau kemana kita bahas sosial ini? Apakah sosial network kah, sosial media kah, sosial culture? Jadi tergantung keilmuan kita. Kalau saya orang komputer, saya pasti mungkin pilihnya itu mungkin ke sosial network, gitu. Atau ada orang komunikasi, mungkin dia pilih sosial media. Mungkin kalau di komputer bisa network dan media ya. Saya pilih yang sederhana saja, sosial media. Jadi ada pilihan ini. Ini artikel yang dipergunakan di sosial media bisa jadi rujukan kita Bapak Ibu ketika membuat sebuah artikel ilmiah. Jadi ada 3 tambah 4, 7, tambah 10, 12, ada 16 ilmiah yang bisa kita jadikan sumber rujukan ketika grupkan berdasarkan keinginan kita. Gitu. Jadi kita tidak lagi mencari di scopus.com, kita mencari di Google, tidak perlu lagi. Kita sudah ada nih datanya. Mohon maaf, kita sudah ada sumber referensinya. Nah, sumber referensi inilah yang kita pelajari. Ini dari 2016. Ada Shakespeare 2015. Ini mengenai ini ya. Jadi ada tahun-tahunnya juga Bapak Ibu ya, 2016, 2016, 2016. Nah, seperti itu. Saya ambil contoh satu yang 2016. Nah, seperti ini. Nah, dia minta premium gitu. Jadi kalau dia premium lebih
bisa lagi ya, tapi kita nggak usah, kita gunakan yang gratis saja. Ini bisa kita download artikelnya karena ada full text link jadi bahan referensi kita. Jadi Iris AI dan Rackster.io tadi ini bisa join. Joinnya bagaimana Bapak Ibu? Kita mencari ide research kita di Iris AI. Ide research tadi Iris AI. Kita sudah dapat referensinya. Mungkin ada 16 artikel tadi ya. Ada 16 artikel. Sudah? Kita mau tahu summary dari ke-16 tadi, kita masukkan ke Rackster.io. Jadi ini dua join, jadi barengan jalannya. Jadi Iris AI dan Rackster.io ini adalah dua tool wajib ketika Bapak Ibu membuat sebuah karya ilmiah berbasis literatur review, SLR, atau menggunakan mencari apa sih yang mau saya pemiripan dengan presentasi yang tinggi. Nah, jadi Iris AI dan Rackster.io itu jalan bersama. Jadi ini dua-dua tool wajib ya. Oke, masih ada satu tool lagi yang Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Tapi saya tidak rekom. Saya tidak rekom karena memang saya juga jarang pakai sih. Namanya itu Jenny.chat. My Jenny. Jadi saya ambil satu aja file. Satu file, kemudian saya pindah ke dokumen. Saya ambil satu artikel di Elsevier. Saya ada satu artikel Elsevier saya. Mana ya? Right. Nah, ini satu Elsevier. Maka dia akan otomatis menggenerate ya kurang puas dengan hasilnya. Tapi ini boleh untuk Bapak Ibu pelajari. Mungkin sama saya tidak cukup bagus, mungkin sama Bapak Ibu bagus. Cuma memang sampai hari ini saya hanya menggunakan Iris dan Raster. Itu alhamdulillah sudah terpenuhin semua kebutuhan saya. Kita coba tunggu sebentar. Namanya apa? myjenny.chat. Oke, sebentar. Nah, sudah jadi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai ya, tapi saya juga kurang oke. Jadi bisa login, nanti login itu data-data kita bisa tergenerate, tersave story. Jadi dia akan membuat voice ya, yang bisa diklik apa aja yang mau kita inginkan seperti itu. Jadi agak lama ya memang proses. Oke. Seperti ini aja cukup. What is the purpose? Ini bisa kita klik sebenarnya. What is the role? Jadi bisa sumber informasi. Nah, ini adalah summary dari ini tadi, dari artikel karya ilmiah tadi. Gitu. Tapi ini memang kita harus menggunakan prompt untuk mengeksekusi beberapa informasi. Beda sama Iris sama Raster tadi ya. Kalau Raster tadi kita sudah disuguhin hasil, kita tinggal baca ulang apakah yang dimaksud dengan sistem tadi ini sesuai dengan pemahaman kita. Jadi sebenarnya ada interaksi. Nah, itu lebih bagus daripada langsung di-generate menggunakan MyJane tadi. Saya lebih suka menggunakan Raster tadi. Maka tadi saya bilang ini tidak rekomendasi. Oke, saya lanjut. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Sebelum saya lanjut slide saya. Mungkin izin bertanya juga nih Pak, memantik diskusi pada pagi hari ini, apakah file itu ada format khusus kita harus mengirimkan dalam bentuk PDF atau dokumen atau bebas saja file yang kita ingin unggah itu dalam bentuk dokumen atau Oke, PDF? sebenarnya lebih bagus PDF, udah pasti karena hasilnya itu sudah. Kalau Word dia
animasi, marine, tulisan. Tapi kalau PDF kan sudah jadi objek. Nah, objek itu yang bagus hasilnya. Gitu. Oh, betul. Jadi memang rekomendasi itu adalah PDF. Sebaiknya diunggah dalam bentuk PDF ya Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan nih, Pak dari Bapak Julius. Mungkin Pak Julius silakan pertanyaannya Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya Pak, untuk mengenai seperti kayak iris dan lain-lain itu apakah juga sejenis seperti collector papers ya? Terima kasih Pak. Gimana Pak Robi, apa cukup jelas pertanyaannya Pak? Mohon maaf Pak Julius, apa tadi kurang jelas? Kolek itu Mungkin bisa diulang lagi Pak, karena agak putus-putus tadi. Ya, yang Bapak tadi dimukan tadi, yang iris dan yang ada apa namanya gabungan itu sepertinya kok hampir sama dengan collector papers juga gitu ya Pak? Seperti kayak Foursquare juga begitu Pak. Terima kasih Pak. Oh, post viewer ya maksudnya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Julius. Itu berbeda Pak. Jadi kalau Iris AI ini sebenarnya lebih kepada kita cari satu sumber artikel, kita hidup satu sumber artikel yang paling update, ya. Karena dia akan mencari kemiripan ide, kemiripan topik ke seluruh database-nya Iris yang sudah didata Iris. Kemudian dia akan membuat mind mapping berdasarkan ide dari sumber artikel primer tadi. Makanya tadi saya mencari sumber referensi terbaru. Karena kalau yang terbaru diambil, pasti dia akan merujuk ke bawah. Jadi kalau dia merujuk ke bawah, kita sudah tahu ide ini ternyata masih new. New itu semakin sedikit referensinya, berarti masih bagus. Semakin banyak referensinya, maka ide itu sebenarnya sudah banyak yang bahas. Itu simpelnya. Jadi kalau kita mau bahas sebuah ide, carilah ide itu yang referensinya masih sedikit. Berarti untuk disipasi cuma ada sekian. Kemudian untuk mendukung ide ini, kita bisa mencari dari ide ini. Seperti itu. Makanya tadi kan dia buat mapping ide research tadi. Semakin banyak sumber referensinya, berarti sudah semakin banyaklah yang bahas itu. Jadi kalau kita bilang, udah nggak update lagi lah materinya. Nah, sementara tadi saya pilih tadi adalah sosial media. Nah, ternyata sosial media masih banyak pun dia ternyata masih menjadi tren. Artinya ternyata kalau dari sosial media tadi cuma ada 144 artikel kalau kata kuncinya ini. Sementara kalau kata kuncinya ini mungkin beda lagi jumlahnya. Makanya kalau kita mencari ide riset, carilah ide dari tahun tertinggi baru merujuk ke bawah. Makanya Iris AI itu dipergunakan untuk seperti itu. Nah, hasil tadi kan dia akan buat referensinya, dia akan rekomendasi ini yang memiliki kemiripan yang tinggi artikelnya. Artikel ilmiah tadi kita downloadlah PDF-nya, kemudian kita kumpulkan dalam suatu, mungkin biasa saya buat satu folder sosial media Iris. Jadi saya tahu nih, ini referensi sosial media dari Iris. Itulah yang saya masukkan ke raster.io tadi. Raster.io tadi digunakan untuk apa? Membuat summary dari setiap artikel yang saya kumpulkan. Nah, untuk apa? Ingat Bapak Ibu, literatur review, bibliometrik, sistematik literatur review, itu kita banyak referensi yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Maka semakin banyak referensi kita, maka semakin bagus juga lah artikel yang akan kita buat. Nah, dengan raster tadi kan sudah dapat hasil, tetapi kita harus membaca ulang. Kita harus menyesuaikan persepsi yang dibuat oleh sistem dengan persepsi kita terhadap artikel. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita membaca ulang artikel tersebut, tetapi kita sudah memiliki pemahaman dari raster.io tadi. Kita sudah ada, oh si sistem menggenerate hasilnya itu seperti ini. Kenapa dia bilang seperti ini? Kita baca. Oh ternyata sama makna yang saya maksud dengan maknanya di sistem. Jadi saya biasanya ujinya begini Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu coba. Satu artikel, kalau saya ambil random, pemahaman saya itu, saya nggak akan baca dulu, tapi saya tulis di tangan, di kertas biasa.
Saya tulis dulu atau tulis di komputer. Pemahaman saya section 111 itu seperti ini. Section 12 ini. Baru buat karakter. Kalau memang yang saya maksud dengan yang dimaksud oleh sistem itu sama secara random, maka hasilnya itu akurat. Akuratnya dalam artian kata nggak 100% ya, minimal mungkin 80%. Seperti itu. Cukup baguslah hasilnya. Kita uji lagi sampel data yang berbeda. Nah, itu cara saya, Bapak Ibu, untuk membuktikan bahwa yang generate itu sesuai dengan maksudnya saya. Gitu. Kalau memang sama, wah ini artikel, ini sistem cukup bagus dalam menghasilkan summary dari artikel ini. Dan ini sesuai dengan yang saya pahami. Nah, itu cara saya. Itu boleh Bapak Ibu coba. Jadi tulis di kertas dulu, baru summary-kan. Kalau yang saya Bapak Ibu maksud sama dengan yang digenerate oleh si Raksasa tadi, berarti hasilnya cukup bagus. Nah, itu dia. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Mungkin cukup Pak Banyak Yunis Pak ya? Yunis, cukup jelas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, cukup jelas. Pak Robi, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak di kolom chat. Saya bacakan ya Pak. Dari Bapak Ya. Derman Putahya Haen, apa saja fungsi dari setiap aplikasi tersebut dan apa perbedaannya? Oke. Dari Bapak Derman Putahya. Kalau ya ini Pak Berman ini kolega saya dari Medan. Iris.ai tadi fungsinya itu adalah mind mapping research. Itu yang simpel ya. Mind mapping research. Selesai. Kalau Raster tadi itu adalah summary generated. Menghasilkan summary dari sebuah artikel karya ilmiah. Gitu. Simpel, udah itu aja. Kalau nanti kita, Pak, berarti yang kalau kita mau mencari ide, gunakan iris.ai. Pak, kalau kita mau mencari summary dari artikel yang sudah dihasilkan oleh iris.ai tadi, bagaimana? Gunakanlah raster.io tadi. Seperti itu dia, Pak Berman. Nah, apakah ada AI untuk mengakses artikel yang berbayar limit akses? Sayangnya tidak ada, Pak. Ini tuh sebenarnya nggak ada sama sekali nih, Pak. Ada, tapi bukan ini ya. Bukan mengakses artikel, tapi mungkin mengakses summary dari artikel tersebut. Itu ada namanya Scholar Research dari ChatGPT. Tapi itu yang harus premium. Tapi itu Bapak pun nggak bisa mengakses PDF ya. Mungkin hanya summary-nya saja. Jadi memang AI ini belum ada mengakses artikel. Palingan pakai Skyhub, Bapak Ibu. Itu ya. Mungkin ada lagi, silakan. Nggak ada? Kita lanjut. Nanti ya, sebentar lagi saya akan share tool untuk mendeteksi hasil dengan AI. Oke, yang ini sudah nanti Bapak Ibu, slide ini akan saya kasih. Bapak Ibu boleh coba. Oke. Nah, kalau untuk Pak, tadi ada cerita readability. Bagaimana caranya Pak? Gunakan namanya toolnya Writesonic. Bapak Ibu, nanti boleh Bapak Ibu praktek ya. Kalau untuk memeriksa tingkat keterbacaan bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris ya, saya jarang bereksperimen dengan bahasa Indonesia, karena yang banyak artikel saya itu bahasa Inggris. Saya biasa menggunakan Writesonic untuk meningkatkan kualitas kata atau memperbaiki mungkin struktur kata yang kurang tepat itu menggunakan Writesonic, khususnya bahasa Inggris. Oke, kalau ChatGPT sudah ya. Oke, saya lanjut. Ini Iris AI tadi, Iris Literature Review Search, jadi mappingnya ya, Bapak Ibu ya. Cukup satu sumber artikel saja dengan tahun tertinggi, dengan isu tertinggi. Oke, ini saya lanjut. Nah, ini adalah Raster.io, summarizer artikel 41. Nah, ini contohnya. Jadi memang ada artikelnya, kemudian ada hasilnya di sebelah. Ini saya screenshot. Hasil cukup bagus, Bapak Ibu. Saya recommended ini. Ini juga recommended saya. Nah, ini paper PAL. Jadi Bapak Ibu, saya nggak tahu ya apakah Bapak Ibu selalu memeriksa artikel bahasa Inggris Bapak Ibu ketika sudah selesai. Khususnya bahasa Inggris ya. Jadi paper PAL ini tool wajib buat nulis artikel. Saya buat khususnya untuk memeriksa awal. Memeriksa awal ya, Bapak Ibu ya. Memeriksa awal kesalahan kata dalam bahasa Inggris. Tetap proofreading, saya tetap merekomendasikan proofreading oleh manusia untuk memeriksa
kesalahan bahasa Inggris. Tetapi untuk preliminary, untuk di awal, bolehlah menggunakan paper PAL ini untuk memeriksa kesalahan kata. Kesalahan mungkin kalimat ini kurang tepat, boleh menggunakan paper PAL. Sayangnya paper PAL ini Bapak Ibu ini berbayar, tidak gratis. Kalau iris sama raster tadi masih gratisannya ada, masih bisa kita pakai. Tapi kalau ini Bapak Ibu, dia terbatas jika menggunakan gratisan itu hanya 500 kata saja. Selebihnya itu bayar. Jadi kalau saya ada juga akun saya ini dan itu berbayar. Minimal untuk awal memeriksa apakah ada kesalahan di dalam penulisan saya. Terlebih setelah itu baru saya buat proofreading. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Kita mau selesai. Nanti selesai ini baru terakhir tool yang saya kasih tahu tadi di awal ya. Nah, ini dengan mencari ide tulisan, ChatGPT sebenarnya boleh. Bapak Ibu, ChatGPT sebenarnya cukup bagus untuk mencari ide tulisan. Tetapi kelemahan ChatGPT ini adalah data. Dia itu hanya sampai akhir 2021. 2022 Januari sampai sekarang dia tidak punya data. Jadi tidak update. Sementara kalau Iris AI tadi, dia mencari, dia membuat mapping research berdasarkan data artikel ilmiah dari tahun tertinggi. Makanya kita cari tahun tertinggi. Makanya saya lebih senang mencari ide research itu, saya menggunakan Iris AI tadi. Apa aja yang mungkin bisa kita telusuri dibandingkan dengan ChatGPT. Tapi kalau untuk beberapa hal, ini boleh. ChatGPT saya tetap rekom, khususnya untuk mencari konsep kalimat. Itu bagus. ChatGPT masih bisa membantu kita merangkum beberapa kalimat yang kita inginkan itu cukup bagus. Dibandingkan Iris sama Raster tadi ya. Karena Iris dan Raster itu satu arah. Mereka hanya memberi, kita yang mengolah berdasarkan pemahaman. Sementara kalau ChatGPT ini kita yang menginput, sistem yang merespon, kita boleh input ulang, merespon balik, dan dia akan menyempurnakan. Seperti itu. Nah, saya kebetulan pakai yang versi premium. Versi premium cukup murah Bapak Ibu. Dan saya rekom, jangan pernah menggunakan akun sharing. ChatGPT akun sharing itu berbahaya bagi Bapak Ibu. Karena apa yang Bapak Ibu buat di situ itu akan ketahuan dibaca oleh orang lain. Gitu. Walaupun yang di sini ya sebelah kiri ini memang tidak tahu siapa yang membuat ini, tapi idenya kita ini akan bisa dibaca oleh orang lain. Makanya ada yang nge-share itu ikut pelatihan dapat ChatGPT Premium. Nah, itu udah pasti itu akun sharing. Jangan pernah mau menggunakan akun sharing. Jadi bagus pribadi saja. Karena apapun yang ada di pribadi itu hanya Bapak Ibu saja yang tahu diri sendiri, nggak mungkin orang lain. Intinya hindarin akun apapun itu akun sharing, baik ChatGPT, Grammarly, Willbot, jangan pernah akun sharing. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada dana untuk membeli, tabung dulu. Kalau sudah ada dana, baru beli. Grammarly itu bisa 1 tahun, Willbot itu bisa 1 tahun, ChatGPT itu bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau memang Bapak Ibu bisa mengumpulkan dananya dalam 2 bulan, ya tahan aja dulu dananya. Udah dana, langsung beli setahun. Dana setahun. Nah, seperti itu. Saya tidak rekomendasikan akun sharing. Oke? Oke, sebelum masuk sini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Tinggal satu lagi sebenarnya. Nah, AI disclaimer, AI tool, ChatGPT, Redsonic bukan digunakan untuk berarti pasti ya. Bukan digunakan untuk, tapi dia memberikan ide, insight kepada kita, kemudian kita yang mengolahnya. Jangan sampai semua dibuat oleh ChatGPT. Nah, banyak jurnal di Indonesia belum memberikan polisi. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan, kalau Bapak Ibu submit OJS, ada nggak di sebelah kiri itu AI Policy and Procedure? Kalau nggak ada, berarti jurnal tersebut belum mengambil konsep AI. Artinya, kalau memang ya masih pernah, kita submit aja. Kalau memang dia tidak menolak, ya syukur. Tapi kalau ada, itu lebih bagus. Nah, seperti jurnal ini jurnal ini Apollo, ini jurnal gratis, tapi sudah ada AI-nya. Jadi memang diterima jika maksimum 15%. Lewat dari 15% tolong diperbaiki. Maksimum hanya 15%. Nah, ini yang ketiga ini. Ini banyak
Turnitin AI. Ini salah satunya. Tapi saya sebenarnya saya mau share ini, cuma waktu tidak sempat karena terlalu lama proses di Turnitin AI. Saya akan kasih satu aja. Ini boleh Bapak Ibu coba. Saya yakin ini sangat akurat sekali. Oke, saya coba. Sebentar, saya login dulu. Oke. Eh, oh. Nah, saya sudah ada coba di sini. Namanya originality.ai. Saya ketik di sini. Originality.ai. Ini tool yang paling bagus sampai hari ini untuk mendeteksi yang namanya kalimat yang dibuat oleh AI. Sudah ada nih contoh-contohnya. Oke. Sudah ada contoh-contohnya. AI-nya 100%, 100% ini contoh-contoh waktu saya pelatihan. Jadi ini ada saya sampel. Oke. Nah, sekarang saya akan sampel lagi dengan ini. AI. Oke. Nah, betul kan, Bapak Ibu? Hanya sampai tahun kapan? 2021. Lebih 2021 dia akan bisa data proses. Jadi ini saya copy paste. Oke, saya masukkan di sini. Sudah? Kan? Jadi ada pilih di TEE atau cek. Saya tuliskan. Oh, minimum scan is word. Saya copy lagi. Saya masukkan lagi. Oke. Kemudian saya scan. Hasilnya di sebelah sini. Dicek. 100% AI. Pak, kan bisa Pak di parafrase. Oke, kita parafrase. Kita menggunakan Quillbot untuk memparafrase. Ya, parafrase di sini ya, Bapak Ibu. Biasa seperti itu ya. Oke, sorry. Saya login dulu sebentar. Saya ada. Oke, saya masuk sini. Oke, akademik ini ya, paraphrase. Saya udah pernah paraphrase dengan sistem ya, pastinya ya. Udah pernah paraphrase dengan sistem, saya copy lagi. Saya masukkan sini lagi. Dan login, kita cek. Masih dicek lagi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tool wajib saya ketika saya mengelola jurnal dan conference. Gitu. Ini kalau yang ini yang berbayar itu bisa pakai ini ya, subscribe ini bisa ambil file. Ini hanya untuk yang gratisan. Kalau yang berbayar nanti ada historinya. Oh, historinya itu di bawah ini. Gitu. Ada historinya. Jadi Bapak Ibu pengelola jurnal, saya rekom ini, aplikasi ini untuk mendeteksi AI. Saya sudah pakai di jurnal yang saya konsultani. Saya ada beberapa jurnal, itu banyak semua jurnal yang konsultani. Itu semua saya sudah menggunakan itu
menggunakan nah ini contohnya, ini Athena. Sudah ada 30 jurnal yang saya konsultasi dan semua saya kasih akun originality.ai. Semoga submission itu diharapkan itu tidak menggunakan AI. Boleh menggunakan AI, tapi tolong jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. 100%. Kalau 15% saya masih terima. Saya sudah sampaikan, kalau ada sebuah artikel karya ilmiah yang submit ke jurnal yang kalian kelola dengan tool AI yang saya kasih, di sini cuma dideteksi 15%, itu terima saja. Minimal untuk masuk reviewer. Tapi jika di atas 15%, tolong kembalikan sama autornya untuk diperbaiki. Seperti itu. Jadi ini tool sangat ajaib sekali. Jadi sebenarnya banyak pelatihan-pelatihan AI, tulisan-tulisan AI itu buku. Saya nggak usah sebut merek. Ya, detek juga gitu. Jadi memang betul-betul tidak bisa lepas dari AI. Ternyata ada yang menggunakan. Saya juga tidak akan berkomentar lebih lanjut karena itu adalah hak personal dan diterbitkan itu juga berarti sudah dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan. Tapi yang jelas kalau saya menggunakan originality.ai ini untuk memeriksa dan belum pernah miss sama sekali. Itu dia. Itu saja Bapak Ibu materi sharing-sharing kita hari ini. Saya tetap rekomendasi Bapak Ibu menggunakan yang tadi Iris dan Raster untuk ada interaksi ya. Terakhirnya ada interaksi antara Iris Raster itu dengan Bapak Ibu dibandingkan mungkin dengan ChatGPT yang generate. Nah, kalau untuk memeriksa kemiripan, memeriksa AI, saya recommended itu adalah ini sebenarnya originality.ai. Tapi sayangnya harganya sangat mahal sekali kalau untuk berlangganan. Jadi saya tidak sarankan kalau Bapak Ibu tidak ada anggaran dari pihak kampus untuk berlangganan ini. Dan memang dia hitungnya itu adalah kredit Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia sistemnya sistem kredit. Jadi kredit itu akan berkurang terus menerus. Gitu. Jadi memang beberapa jurnal itu yang saya kelola, yang saya sebagai konsultannya 30 jurnal kurang lebih itu ada 20 jurnal yang berbayar. Jadi memang bisa menutupi anggaran ini. Lebih itu gratisan untuk membantulah gratisan ini. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau kita sharing-sharing lagi. Terima kasih Assalamualaikum Pak Robi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Julius nih Pak. Silakan Pak Julius. Mohon maaf saya bertanya lagi. Tidak apa-apa Pak. Jadi untuk menghindari terkena itu menggunakan apa Pak? Kalau kita mengambil dari ChatGPT Pak, itu aja Pak, supaya tidak terkena plagiat riset tadi. Untuk menghindari itu pakai apa Pak? Gitu kan? Karena tadi pakai Quillbot untuk parafrase juga masih kena. Jadi mungkin sarannya apa Pak? Terima kasih. Pak Yulis ini pertanyaannya ini mengerikan sekali. Bagaimana menghindarinya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, bagaimana menghindari pendeteksian? Kita sudah generate kalimat dengan menggunakan tool AI. Kita sudah parafrase dengan Quillbot. Setelah dicek di parafrase dengan Quillbot, ternyata deteksi dengan originality masih detect juga. Bagaimana supaya tidak detect? Cuma ada dua Pak. Yang pertama, parafrase dengan kalimat kita sendiri. Yang kedua, jangan gunakan AI. Cuma ini aja Pak. Saya belum pernah sampai hari ini Pak ya, belum pernah namanya kalau artikel itu dibuat dengan AI itu lewat dari originality. Pasti kena semua. Kecuali dia buat sendiri ya, artinya buat sendiri kalimat sendiri
Itu no problem. Gitu. Memang saya tahu ini kalimat buat sendiri, no problem. Gitu. Kalaupun nanti dia kemiripan, dia deteknya itu bukan AI, tapi similarity. Kalau similarity kan mudah, tinggal balikkan aja, tinggal parafrase kalimat sendiri. Itu mudah sekali. Tapi kalau dengan AI, sampai hari ini Pak, belum pernah lewat. Semua kena. Ada yang 80% lah, ada yang 90%, ada yang 100%. Kalau dia file word Pak, file word, nah paling lama itu pernah saya periksa itu berapa halaman ya kemarin? 15 halaman Pak, butuh waktu agak lama. Dari 15 halaman itu saya udah buang reference ya, saya udah buang reference itu saya buang karena itu akan menyita waktu. Karena reference itu kan urusannya kutipan, saya buang. Kemiripannya itu 89%. Artinya dari 100%-nya artikel itu dia kontribusi pemikiran hanya 11. Selebihnya AI. Buku juga pernah saya periksa Pak, ya lewat juga. Jadi memang apa ya, AI itu gunakan untuk mencari ide. Boleh kita menggunakan, saya sebenarnya iris AI itu cari ide. Setelah dapat ide kan ada artikel-artikel ilmiah, download. Setelah download gunakan Rackster.io. Rackster.io itu gunanya fungsi itu men-summary. Sudah summary dari artikel. Cara summary-nya saya itu sebelum saya summary dengan Rackster tadi, saya baca dulu artikel, saya tulis di kertas, section 1 satu-satu maksudnya itu adalah begini begini begini. Section 1-2 begini begini begini, section 2 begini begini begini. Kemudian saya gunakan Rackster.io. Sama nggak yang saya maksud dengan sistem tadi? Kalau sama, ambil aja itu yang dari Rackster.io, kita modif dengan kalimat itu. Saya coba dengan originality, itu kemiripan Rackster.io dengan AI tadi 0% Pak. Jadi dengan Rackster.io tadi, konten kita tadi, hasil summary tadi, ditambah dengan kalimat kita, diperbaikin ya, itu bisa jadi 0%. Tapi kalau bulat-bulat sama Pak, tinggi. Itu dia. Jadi memang ChatGPT atau tool AI itu bukan digunakan untuk menulis. Jadi kalau Bapak Ibu ikut, mohon maaf, ikut pelatihan menulis buku, menulis artikel dengan tool AI, silakan submit ke saya Pak. Coba lewat nggak sama saya? Seperti itu. Tapi sampai hari ini belum pernah ada yang lewat Pak. Itu dia. Jadi memang saya tidak menyalahkan karena memang tool itu ada untuk dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Tapi ada baiknya kita manfaatkan tool itu dengan koridor yang benar. Mungkin itu dari saya, Pak Julius. Silakan kalau ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Julius pertanyaannya, dan Pak Robi sudah menjawab dengan cukup jelas ya Pak. Memang AI dapat mempermudah tapi tidak menggampangkan juga dalam proses menulis jurnal ataupun artikel ya Pak. Tetap harus ada proses dari si penulis dalam menyusun sebuah jurnal ataupun Ya, artikel. si author, betul. Betul. Ini ada pertanyaan dari untuk aplikasi yang pakai assessment dari AI. Bagaimana mendeteksi tulisan bahasa Indonesia yang berasal dari AI kalau Inggris masih bisa dideteksi? Dari Andi Wilfika, Pak. Masih ingat, Pak? Masih ingat kalau ini Boleh diulangi pertanyaannya? pertanyaannya. Jadi bagaimana? Tidak, Pak. Pertanyaannya bagaimana? Sebentar, Pak. Saya scroll dulu, Pak. Pertanyaannya boleh diulang? Iya. Oh, sudah dihapus sepertinya, Pak. Halo? Ini sudah dihapus, Pak. Sudah tidak bertemu pertanyaannya. Bisa saya via suara, Pak? Pak Andi. Oh, silakan Pak Andi. Ya, mohon maaf off kamera, Pak. Saya di rumah sakit. Oh iya, baik. Mungkin langsung saja. Kalau di Turnitin Ya, Pak. bisa, Pak, untuk yang bahasa Inggris, yang versi AI-nya. Ketika saya masukkan skripsi mahasiswa saya yang bahasa Indonesia itu tidak bisa terdeteksi, Pak. Kalau skripsi atau jurnal bahasa Inggris itu bisa. Kalau yang bahasa Indonesia belum bisa. Mohon solusinya, Pak, untuk mahasiswa kami.
ketika pelajar dari GPT itu gimana caranya. Terima kasih banyak. Oke, makasih Pak Andi. Oke, memang ini dia. Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana jika bahasa Indonesia? Oke. Pak, kalau untuk bahasa Indonesia, Turnitin tadi itu memang kurang akurat, saya bilang Pak. Turnitin memang kurang akurat. Pakailah originality.ai karena dia mensupport bahasa Indonesia. Nanti Bapak boleh coba. Silakan coba generate bahasa Indonesia, kemudian coba dengan originality.ai. Saya sudah pernah coba, tapi ya nggak sebagus bahasa Inggris lah. Tapi beberapa kali percobaan saya bahasa Indonesia itu detect, gitu. Walaupun ada yang ternyata miss, tapi setidaknya lebih bagus, bukan promosi ya, lebih bagus daripada Turnitin AI. Boleh coba anti originality.ai tadi Pak. Tapi dia kalau yang gratisan Bapak copy paste Pak ya, tapi ya random aja. Kalau ada satu dokumen, random aja ambil, mungkin ada 25 paragraf, ambil aja random. Paragraf 1, 3, 8 gitu kan random. Kalau memang detect dengan AI, maka ini semua dengan AI. Biasa saya uji data begitu. Random aja saya ambil copy paste ya. Kalau memang detect, udah pasti dengan AI. Tapi kalau bahasa Inggris memang saya rekom itu memang originality itu udah pasti 100% akurat hasilnya. Itu deh. Pak Andi. Gimana Pak Andi? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut Pak atau cukup? Cukup Bapak, nanti kami usulkan ke kampus. Karena itu penting Pak. Karena Betul kalau Pak, yang bahasa tapi Inggris kedetek, bahasa Bapak Indonesia nggak kedetek. ini mohon maaf Pak Andi, kalau saran saya, kalau Bapak memang mau gunakan originality AI ini ke kampus, jangan langganannya personal Pak ya, tapi langganannya itu adalah universitas. Biasanya mereka akan kasih harga yang berbeda dan itu pasti jauh lebih murah hitung-hitungannya. Itu dia. Jangan personal Pak, personal itu mahal sebenarnya. Lebih bagus berbasisnya enterprise atau company. Kalau company itu bisa digunakan banyak user atau gimana Pak? Karena memang dikasihkan banyak user, karena dia sistemnya kredit. Oh gitu. Misalnya gini, 200 kata itu mungkin satu kredit. Nah, dengan enterprise mungkin dia batasannya itu nggak 200 kata, mungkin 1000 kata, satu kredit. Kan sebenarnya lebih banyak jumlah kata yang diperiksa, tapi kreditnya sama. Itu. Nah, itu dia. Jadi bisa jadi rekomendasi ya Pak Andi untuk kampusnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima Kami kasih silakan. banyak Pak Robi. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kami silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Sekali lagi. lagi. Ya, sekali lagi kami imbau Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Mau tanya Pak, mau tanya. Ya, silakan Pak Yusril. Itu kalau berlangganan original itu berapa juta Pak? Terima kasih Pak. Oh, saya coba screen ya. Sebentar. Jadi ada namanya Pay as you go, ini terbatas ya. Atau yang sistem kredit. Jadi kalau saya sistemnya sistem ini Bapak Ibu, kredit. Jadi sekitar $15 ya per bulan, dapatnya 2000 kredit. Satu kredit itu 100 kata. Jadi ya, dapatnya periksa per bulan itu hampir 50 artikel sebenarnya. 40 sampai 50 artikel per bulan. Dan setiap kelebihan kredit, setiap kelebihan kata per 100 kata ya, itu hanya dikenakan 0,01 ya, dolar. Nah, itu dia. Tapi ini yang personal ya sebenarnya. Tapi kalau dia enterprise perusahaan, kampus, pasti ini lebih murah.
Tapi memang harus ada dihubungin ke mereka gitu. Kami dari sini perusahaan universitas mau kerjasama begini begini begini. Nanti dia akan kasih Kendala saya jaringan. recommended ini, Bapak Ibu. Ya, saya recommended tool ini dibandingkan Turnitin AI. Saya pribadi. Karena sampai hari ini belum pernah miss sama saya. Itu dia. Kalau gratisan ini seperti ini kan ada 19 kredit lagi saya punya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan Pak. Izin bertanya Pak Robi, kalau nyusun buku tidak masalahkah pakai ChatGPT? Bertanya. Saya jawab jujur, nanti yang nanya bikin workshop buku kan masalah saya. Jadi gini Pak, prinsipnya kalau masih dia AI tergantung si penerbit. Kalau penerbitnya tidak mempermasalahkan ya udah, no problem. Gitu. Kalau penerbit yang mempermasalahkan ya ganti dong. Nah kalau Bapak Ibu nanya sama saya, Pak Robi misalnya penerbit buku, bolehkah dengan AI? Saya bilang nggak boleh. Itu saya, nggak tahu yang lain kan. Karena kan tergantung yang si penerbit. Tapi prinsipnya adalah selagi masih bisa didetek dengan AI, itu akan menjadi sebuah pertanyaan baru yang muncul. Apakah hasil buku ini benar adanya dengan AI? Pak, tapi kan sudah diimprove dengan kalimat kita sendiri, tambah sana sini, tambah sana. Ya bisa saja ternyata hasilnya juga jadi lebih random, nulis sendiri. Nah itu dia. Saya pribadi bilang, ini baru booming Bapak Ibu, 2022. Sebelum-sebelumnya kan ternyata banyak juga buku yang itu bagus-bagus hasil karya kita tanpa dengan AI. Kenapa tidak kita mencoba dengan cara yang sama? AI itu hanya alat bantu Bapak Ibu, bukan sebagai full generator. Tidak boleh. AI itu hanya sebagai alat bantu. Kata kunci itu alat bantu. Hal teknis yang susah-susah kayak summary tadi kasih AI. Cari ide buat ke AI. Mengecek bahasa, mengecek kalimat, kasih ke AI. Itu diperkecil untuk fokus ke yang lain. Seperti itu dia Bapak Ibu. Jadi memang sampai hari ini saya ya bersyukur yang saya kelola jurnal itu banyak yang submit artikel non AI. Walaupun ada AI ternyata masih batas wajar, itu saya tidak mempermasalahkan. Itu tadi, kalau si pemeriksa tidak mempermasalahkan, sudah lanjut. Kalau jadi masalah, balik dan. Pokoknya kita tidak boleh menjamin, memberikan kepastian bahwa bisa terbit di jurnal ini. Kita bisa submit ke jurnal ini nanti. Pasti diterima. Atau kita bisa terbitkan buku ini, nanti pasti diterima. Nggak boleh. Semua tergantung penerbit. Apalagi kalau karya ilmiah kita, yang kita buat dengan AI tadi, itu jadi bahan si pengelola jurnal untuk membuat sebuah aturan yang ketat. Makanya harus diminimalisir. Tapi kalau nama kita tuh dimasukkan sebagai grayscale author, ini dilarang submit lagi, bahaya gitu. Makanya tulislah dengan tulisan sendiri. Kalau memang ada AI, silakan jadi alat bantu. Kalau memang Bapak Ibu nulis artikel dengan AI, dibantu dengan cek dulu dengan Turnitin AI, khususnya bahasa Inggris. Kalau memang di bawah 15%, itu silakan submit. Karena biasanya batas toleransi itu 15%. Seperti saya, di semua jurnal yang saya kelola, batas toleransi kemiripan, batas toleransi itu 15% jika diketahui dengan menggunakan dari seluruh artikel. Itu aja. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya lagi Pak Robi bisa? Silakan Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, yang pertama saya agak terlambat masuknya terkait dengan literatur review. Apakah ada AI yang powerful? Karena sekarang ini baik yang gratis maupun berbayar sangat banyak, khususnya dalam mencari riset gap. Karena kemarin sempat ikut
sama dengan model seperti ini, AI for Research, ketika kami tanya, mereka pun tidak bisa memastikan tentang khususnya di validitas. Masih akan kalah dengan software-software yang sudah ada saat ini seperti Viewer dan lain sebagainya. Terus yang kedua, agak lupa. Yang pertama saja dulu Pak, khususnya dalam literatur review recent gap. Terima kasih banyak Pak Robi. Oke, jadi saya nih sampai hari ini Pak ya, saya tidak bilang bagus. Raster.io tadi itu Pak, kalau Bapak bikin artikel literatur review, bedakan literatur review sama bibliometrik Pak ya. Bibliometrik itu kita ambil data, record umumnya, baik dari WOS, Scopus, Google Scholar yang kita olah, kita refine, kemudian kita bentuk diagram, grafik, berdasarkan author, jumlah citasi, dan sebagainya, itu adalah bentuk bibliometrik. Bedakan Pak ya. Kalau literatur review, berarti kita cerita yang namanya, ambil case, contohnya itu ada sosial media. Kita mau cerita apa sih yang bikin sekarang ini sosial media, khususnya influencer, berbasis AI itu menjadi tren. Itu kan boleh. Nah, kita cari research-nya. Kita cari literatur review. Kita mau bahas literatur review, berarti kita mundur ke belakang. Ketika kita cari mundur ke belakang, maka kita harus mencari, sudah ada belum yang pernah membahas ide ini ya, influencer, kata kuncinya. Kalau sudah ada, kita cari di mana itu, di Elsevier kah, di MBTI kah? Kalau ada, masukkan ke Iris AI tadi. Saya nggak bilang perfect 100% ya Pak Andi ya, tapi sampai hari ini saya merasa Iris AI dan Raster.io ini dua tool wajib jika Pak Andi bikin sebuah artikel literatur review. Jangan lihat yang gratisannya Pak. Kalau Pak Andi cari yang berbayar, dua ini sangat mumpuni Pak. Jadi rekomendasi saya berani bilang, Iris AI dan Raster.io jika bikin artikel literatur review itu rekomendasi saya. Bukan menggenerate otomatis Pak ya, karena memang harus ada interaksi dengan kita, dengan si author. Karena ide utamanya masalah itu ada pada author, bukan pada AI. AI tadi hanya alat bantu. Jadi Iris AI dan Raster.io tadi digunakan untuk mencari ide riset tadi, mendukung ide riset kita, dan membuat sebuah summary dari sebuah artikel karya ilmiah kita yang akan kita gunakan sebagai konten pada artikel literatur review. Jadi kalau saya bilang Pak, dua tadi Pak Andi boleh coba. Kalau Pak Andi merasa bermanfaat nanti, Pak Andi boleh WA saya. Mas Robi, kasih tau aja. Tool yang Mas Robi sharing itu bermanfaat. Karena sampai hari ini sudah banyak yang sharing ke saya dan bahkan sudah disinta menggunakan Iris dan Raster. Coba nanti Pak Andi coba. Nomor WA saya ada, nanti boleh diminta. Saya akan bantu Pak Andi. Kalau memang Pak Andi kesulitan dalam memahami Iris dan Raster tadi. Tapi saya yakin Pak Andi paham. Pasti bisa. Karena itu tulis mudah. Yang klik saja dapat hasilnya. Bahkan sampai grafik juga bisa, tapi itu di Raster yang versi premium, yang gratisan enggak ada. Coba, saya berani bilang dua itu Pak Andi. Kalau yang lainnya mungkin nggak berani, saya berani bilang kalau untuk literatur review, Iris dan Raster itu sangat saya rekomendasi. Baik Pak Robi, terima kasih banyak. Saya baru ingat yang kedua Pak Robi, terkait ketika kita tadi saran Pak Robi mencari atau elaborasi diskusi ide dengan AI. Nah, kita kan perlu semacam validitas. Nah, beberapa kami coba beberapa AI yang coba mencari, kita masukkan tulisan, lalu dicarikan review referensinya, itu jarang kami dapat AI yang mempunyai kapasitas yang mumpuni. Dalam artian ketika kita masukkan satu paragraf, biasa yang diambil itu kayak semacam media-media atau website berita dan lain sebagainya. Harapan kami maunya diskusi yang jurnal-jurnal. Nah, AI yang seperti itu atau saran Pak Robi seperti apa? Oke.
Jadi misalnya Pak ChatGPT Pak Andi tadi Pak Andi pakai kan generate, Pak Andi Iya, coba anggap cek saja di seperti Google, itu, Bapak. referensinya nggak ada gitu Pak Andi ya, betul ya? Contohnya. Ya, ketika kami minta misalnya apa namanya Oh iya referensinya, memang Pak. kadang referensinya tidak ditemukan, Ini kadang aja referensinya kok generated. kayak iya. Iya paham. Oke. Namanya aja Pak, gini Pak, generated. Jadi dia memang random. Nah, kalau pertanyaan ada nggak yang hasilnya itu cukup bagus seperti itu ya. Jadi saya coba bentar. Saya hapus dulu ini. Saya nggak tahu apakah Pak Andi sudah pernah coba. Saya share screen dulu lagi. Share screen. Ini Pak Andi. Plugin ini. Saya nggak tahu apakah Pak Andi pernah coba. Ini Pak Andi pernah coba pakai ini? Belum sampai situ, Pak. Yang GPT-4 kan banyak pilihannya. Iya. Jadi kalau mencari referensi, jika kita mau menggenerate sebuah kalimat atau hasil, saya nggak bilang akurat 100% Pak ya. Dengan akurasi referensi yang tepat, artinya walaupun mungkin hasilnya itu kurang tepat, tapi referensinya itu ada, karena dia biasanya berdasarkan itu. Ini Pak, Scholar AI. Saya ambil contoh. Define cryptography from 10 well-known research. Jadi biasanya, oke, kalau saya sudah login, oke, berarti ada masalah dengan AI-nya, dengan plugin-nya. Saya coba tutup dulu lagi. Jadi memang masalahnya di plugin ya, Bapak Ibu ya, bukan di saya, bukan di sistemnya. Coba, bentar ya. Jadi memang kalau di ChatGPT ini ya, nah seperti ini. Jadi dia ada buat seperti ini Pak. Jadi ada referensi yang dikasihnya. Dia atau sekolah A ya. Sekolah A mungkin tidak bermasalah dengan ini, dengan referensi dengan ini. Saya biasanya kalau mencari referensi, tapi ini nggak update ya, artinya paling maksimum paling 2021 aja sih, kalau berdasarkan kata kunci ya. Nah, ini bisa diklik sih referensinya Pak. Itu seperti itu, Pak Andi ya. Kalau Ya. dengan Kalau kita mencari paragraf referensi. bagaimana, Bapak? Jadi kita dengan apa Pak? masukkan satu paragraf, minta tolong dicarikan setiap kalimatnya referensi. Oh gitu. Oke. Saya coba dengan satu paragraf ya. Saya tutup dulu. Saya ambil artikel saya ya. Bentar ya Pak. Sudah. Cari artikel yang banyak dulu ini ya, referensinya. Jadi kami pernah coba Ya. itu Pak, pakai AI yang lain, itu dia kasih referensinya lucu-lucu, banyak dari website yang tidak jelas gitu. Tapi bukan yang ChatGPT 4, belum pernah gali yang Bapak. Oke, sudah. Oke, saya balik sini. Oke, ini ada satu paragraf, Pak. Oke, ini ada satu paragraf. Saya buat seperti ini. Jadi kalimatnya begini, Pak. Tergantung kata kunci kita.
Jadi saya buat major index systemnya ya Pak ya. Nah, jadi seperti ini saya buat. Nah, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya AI ini adalah tergantung tadi seperti di awal Pak. Prompt is the key. Kunci itu adalah di prompt itu gitu. Nah, ini contoh referensi ya Pak. Jadi dari paragraf ini, termnya itu ini. Kemudian dari term itu, KNN, referensinya itu ini. Gitu. Dan masalahnya memang betul ini KNN. Baru IT project, ya betul. Because of project failure, IT governance, seperti ini Pak Andi. Jadi Ini kita sebenarnya tergantung. perlu Pahamin ini buka dulu Pak. lagi. Ya Pak? Jadi kita perlu buka lagi ya referensinya Pak ya. Iya Pak, jadi memang harus kita baca, kita harus sesuaikan. Jadi nggak bisa 100% itu kita terima hasil dari AI tadi. Kita tinggal copy paste, udah pasti ngawur itu Pak. Jadi maka tadi di awal saya bilang, hasilnya ini seperti ambil iris sama raster, hasilnya itu bisa join. Tapi kita baca dulu, coba kita tulis di kertas hasilnya, kemudian kita cek dengan raster tadi. Ini contoh raster aja. Apakah sama maksud saya dengan maksud sistem? Kalau sama, uji random. Jadi kalau udah dari 10 pengujian, 8 ketepatannya 90%, maka hasilnya itu cukup bagus. Itu boleh kita mungkin langsung copy paste, kita tambah-tambah kalimat kita, kemudian cek dengan originality.ai. Tapi kalau menggunakan ChatGPT, biasanya saya selalu pahamin dulu keyword apa yang kita maksud. Kemudian kalau memang sudah kita dapat referensinya. Nah, sayangnya ini tadi saya menggunakan Scholarly, bukan Scholar AI. Scholar AI bermasalah. Kalau Scholar AI tadi, itu referensinya itu adalah artikel ilmiah. Lalu dengan linknya. Itu lebih mudah. Ini pertanyaan. Ini tinggal diklik aja, sudah ada DOI-nya, tinggal akses aja. Seperti itu. Nah, ini uji global. Ini referensi ini dari uji global. Ada. Pas, tadi kan pertanyaan saya kriptografi kan, define kriptografi from 5 well-known research. Kemudian hasilnya ini sudah masuk akal, hasilnya juga sudah bagus. Jadi kata kunci from ini sebenarnya yang paling penting. Seperti itu Pak Andi. Silakan lagi, ada Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada Masih ada yang ada Bu, maaf Bu. Ya, silakan Saya Bapak. Pak Berman, silakan. Pak Robi dari Berman Ya. nih Pak. Ya Pak. Sama-sama orang Medan ini. Jadi yang pertama saya tanyakan, ChatGPT itu ada di Chrome, ada di OpenAI, ada di Microsoft Edge, pakai Bing. Itu yang mana yang lebih akurat? Itu yang pertama. Satu lagi, ketika kita menggunakan Iris dan Raster IO ini, apakah itu sudah bisa mewakili kemampuan ChatGPT itu? Yang terakhir, Pak Robi, sorry. Kalau menggunakan ChatGPT Bing, dia menyebutkan sudah ChatGPT-4, apakah tetap data yang didapat itu hanya sampai 2021? Itu Pak, sorry Pak. Ada 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama Pak, itu saya sudah buat di chat.openai.com, itu saja yang dipergunakan, itu dari Google saja. Kemudian yang kedua, Iris dan Raster tadi itu Pak, itu sebenarnya membantu Bapak ketika membuat sebuah artikel adalah literatur review. Mencari ide research. Sudah? Apakah hasilnya itu tepat, akurat, itu tergantung pemahaman Bapak. Karena tool itu prinsipnya adalah membantu. Jadi namanya AI itu adalah membantu. Membantu kita mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah informasi.
Berdasarkan apa? Namanya AI itu pasti adalah generatif. Dia membuat hasil kesimpulan berdasarkan trainingnya dia. Jadi terkadang pun hasilnya juga bisa miss. Seperti dari saya bilang, kalau 10 pengujian, 8 sudah tepat, 2 miss, berarti kan ada yang miss di situ. Ada yang salah. Nah, makanya tadi saya bilang, sebelum kita coba dengan Raster.io tadi, artikel tadi kita baca, kita buat per paragraf tulis di kertas. Kalau saya mungkin nggak di kertas ya, di komputer saya tulis pemahaman saya. Satu-satu pemahaman saya itu mengenai ini, satu dua ini, dua satu ini. Dan sampai aja mungkin 25. Kemudian dengan AI tadi, Raster.io, saya ambil file yang saya baca tadi, saya uji. Kalau memang maksudnya mungkin bahasanya lebih panjang ya dengan sistemnya, tapi maknanya sama, berarti hasilnya cukup baik. Gitu. Karena yang kita buat tuh mungkin kata kuncinya inti-intinya saja, tapi maksudnya kita tuh paham. Ternyata dengan Raster.io hasilnya juga kok mirip ya, nah seperti itu. Berarti pemahaman si sistem terhadap konten tadi cukup baik. Jadi itu membantu Pak Berman ya. Berikutnya adalah mana yang dipakai. Jika dengan 2021 ada ChatGPT juga. Saya selalu bilang ChatGPT, basis ChatGPT itu sampai 2021. Apapun itu. Tapi ketika pihak X berlangganan membeli, mungkin dia akan menambah, mengubah data, menyesuaikan, diperbolehkan. Gitu. Tetapi kalau memang mau mudah, liar, gunakan saja chat.openai.com tadi Pak. Kalau memang data sampai 2021 nggak update contohnya Pak, nggak update datanya Pak. Berarti kita hanya membantu membuat kalimat-kalimat kecil saja. Mencari data yang lebih banyak bagaimana? Gunakan tool yang khusus. Seperti tadi, Iris dan Factor tadi. Itu dia Pak Berman. Jadi jangan semua kita menggunakan apa ya, chat.ai tadi. Mungkin itu aja dari saya. Silakan lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya, bahkan ini sudah melewati waktu kita karena saking serunya ya Pak Robi ya. Kita sudah lewat 30 menit. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Robi tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya akan membantu produktivitas Bapak Ibu sekalian dalam menulis jurnal dan artikel. Baik, sebelum itu Bang Ghazali untuk sampaikan kata-kata penutup. Terima kasih moderator, Ibu Oktari. Dan terima kasih Pak Robi, ini luar biasa banget ya insight-nya tentang artificial intelligence. Dan saya sangat sepakat dengan para narasumber ya, yang di Profesor ID semuanya expert. Dan saya sangat mendukung statement yang dari awal sampai akhir bahwa AI itu adalah personal assistant untuk writing. Jadi ini tergantung dari author. Namanya authorship. Authorship pemegang apa namanya kendali. Jadi tidak semua yang dituliskan di ChatGPT itu bisa kita adopt 100%. Jadi banyak sekali AI yang bisa membantu dan ini akan mempermudah sebenarnya. Yang mempermudah kita dalam penulisan. Jadi kalau seandainya menggunakan ChatGPT, menggunakan AI yang lain juga bisa digunakan untuk membantu. Sekali lagi untuk membantu, bukan 100% untuk langsung dipublikasikan, tidak ada. Karena jurnal itu bisa dipublikasikan melalui review-review. Benar sekali kata Prof. Robi Rahim tadi mengatakan belum ada yang namanya kalau kita copy paste dari internet pun kita masukkan nggak akan bakal menerima. Karena setiap publisher mempunyai etik. Itu. Jadi rekan-rekan semua, rekan-rekan Profesor ID, silakan pergunakan AI itu untuk membantu, untuk memperluas cakrawala kita tentang penulisan. Tapi tidak 100% itu bisa langsung, karena tidak ada yang instan. Tapi boleh dong kalau misalnya sebagai pemula itu sangat bagus banget. Yang belum pernah menulis, oke minta ide ChatGPT seperti apa gitu. Tapi nanti lama-kelamaan nanti kita akan paham, oh seperti ini. Jadi disampaikan oleh expert tadi, jangan baju expert, bajunya Pak Robi dengan baju kita beda. Istilahnya baju kita masih size-nya S. Kalau Pak Robi itu sudah lebih besar. Jadi sebenarnya pikiran tadi yang kita pelajarin hari ini, ya boleh, yang masih tergantung dengan AI, pakai dulu AI, nggak apa-apa. Tapi sudah ada tadi, obat-obatnya ada. Misalnya kalau misalnya pengen bagus, pakai originality
.ai atau pakai Rexter atau pakai yang lain. Kalau sana itu berbayar, pakai yang gratis dulu. Nah, kalau pengen premium, benar kata Pak Robi, berhubungan dengan university dan nanti langsung silakan konsultasi sama Prof. Robi, ya. Itu yang sudah masternya gitu. Jadi sekarang ini kita di Profesor ID ini adalah kita tidak mengatakan bahwa Profesor ID is the best, no. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan siapapun, ya, dimanapun di seluruh Indonesia ini. Kemarin ada Pak Zulfikar, sekarang ada Pak Robi, dan mungkin bagi yang sekarang menjadi partisipan pengen menjadi seorang narasumber juga bisa. Pak Robi juga gitu, secara sukarela hubungin saya, ayo kita buat. Jadi sangat senang sekali. Dan saya kalau materi Pak Robi saya tunggu-tunggu nih, pasti hal yang baru gitu, selalu hal yang baru. Makasih Pak Robi ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi tanpa rekan-rekan tim relawan muda, tanpa rekan-rekan misal narasumber, profesor itu tidak akan pernah dikenal oleh orang. Ya, dan berkenaan dengan sertifikat, jangan jadi beban. Ya, sertifikat itu misalnya ada untuk transfer segala macam, ya silakan transfer kalau mau, itu kan, karena untuk menggantikan ya pulsa-pulsa para relawan kita ya. Karena terus terang aja kita dengan narasumber kami tidak membayar. Dengan Pak Robi ini dibayar pun nggak mau kemarin. Udah simpen aja, jadi udah ya. Makasih banyak nih Pak Robi ya, luar biasa. Dan nanti mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru kita update ya. Mungkin demikian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan Pak Robi. Makasih banyak, ini udah sangat membantu sekali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ghazali atas kata penutupnya pada webinar pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Robi Rahim selaku narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada kita semua. Juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhadir. Sebelum kami tutup, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Jadi kepada Bapak Ibu kami silakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, tim operator akan membantu untuk mendokumentasikan. Oke, baik, akan saya pandu Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Baik, di layar pertama, 1, 2, 3. Oke, di layar kedua kita coba lagi. Baik, 1, 2, 3. Di layar ketiga, kami coba 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan tadi di kolom chat sudah di-share juga untuk agenda selanjutnya di minggu depan. Bapak Ibu silakan mengikuti kegiatan pada minggu depan untuk tindak lanjut dari webinar pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, moderator, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mewakili teman-teman dari Profesor ID, kami mohon maaf atas kekurangan kami pada webinar pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi, makasih Bang Al, Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.